Moms, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa yang perlu Bunda ketahui mengenai balita yang berat badannya turun dan PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Nah, materi ini disusun oleh saya sendiri, Genisa Rintis Radika atau biasa dipanggil Genisa, dari Pendidikan Profesi Dietitian, jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang tahun 2024. Nah, yang pertama yaitu 1000 HPK. 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia 2 tahun. Fase ini disebut sebagai periode emas, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Kurang gizi di periode ini akan mengakibatkan kerusakan atau terhambatnya pertumbuhan yang tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Bayi yang mendapat cukup gizi selama periode emas, termasuk inisiasi menyusu dini atau IMD, langsung setelah bayi dilahirkan, ASI eksklusif sejak usia 0-6 bulan, imunisasi lengkap, dan gizi cukup dengan makanan pendamping ASI setelah usia 6 bulan, akan tumbuh menjadi balita yang sehat, kuat, dan cerdas. Bagaimana cara mengetahui balita mengalami berat badan tidak naik? Yang pertama, ada berat badan naik tidak adekuat, di mana hasil penimbangan berat badan meningkat dari sebelumnya, namun kenaikannya tidak cukup sesuai usia dan jenis kelamin. Lalu, arah garis pertumbuhannya tidak mengikuti garis pertumbuhan normal atau sedikit menjauh seperti gambar di samping. Yang kedua, berat badan tetap. Nah, hasil penimbangan berat badan sama dengan sebelumnya dan arah garis pertumbuhannya mendatar. Lalu yang ketiga ada berat badan turun, di mana hasil penimbangan berat badan menurun dibandingkan bulan sebelumnya dan arah garis pertumbuhan menjauh dari garis pertumbuhan normal. Lalu, berapa kenaikan berat badan anak sesuai usia? Nah, di sini saya menyajikan ada kenaikan berat badan anak sesuai usia dan jenis kelamin, ada yang perempuan dan laki-laki. Bisa Moms simak ya. Selanjutnya, bagaimana cara pemberian makanan pada anak sesuai usia? Perlu diketahui Moms, pemberian ASI eksklusif diberikan kepada bayi sampai dengan usia 6 bulan. ASI eksklusif artinya bayi hanya diberikan ASI saja tanpa ada tambahan makanan dan minuman lainnya kecuali obat-obatan dalam bentuk sirup dan diberikan saat bayi berumur 0 hingga 6 bulan. Pada usia ini bayi tidak membutuhkan makanan lain kecuali ASI. Nah, perlu diingat lagi bahwa bayi tidak perlu diberikan air putih atau makanan lainnya selama periode 6 bulan pertama usianya. Kebutuhan gizi bayi dapat tercukupi dengan memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan. Lalu, kapan anak boleh dapat MPASI? Nah, usia 6 bulan ditambah dengan MPASI dan ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih dengan memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, serta pemberian makanan yang adekuat dan memenuhi gizi seimbang anak. Apa itu MPASI? MPASI atau makanan pendamping ASI adalah makanan yang diolah dari bahan lokal yang tersedia di rumah yang tepat digunakan sebagai makanan untuk bayi mulai usia 6 bulan. MPASI dibuat dari menu makanan keluarga, di mana pada masa pemberian MPASI, ASI tetap harus diberikan. Selanjutnya, prinsip pemberian MPASI. Yang pertama, tepat waktu. MPASI diberikan pada usia 6 bulan. Yang kedua, adekuat. Pemberian MPASI harus mempertimbangkan usia, jumlah, frekuensi, konsistensi atau tekstur, dan variasi makanan. Yang ketiga, aman. MPASI disiapkan dan disimpan dengan cara higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih. Yang keempat, diberikan dengan cara yang benar, seperti terjadwal, menyiapkan lingkungan yang kondusif, memberikan dalam porsi kecil, menstimulasi bayi untuk dapat makan sendiri, dan membersihkan mulut hanya setelah makan selesai. Variasi makanan dalam MPASI. Makanan pokok seperti beras, biji-bijian, jagung, gandum, sagu, ubi, kentang, singkong, dan lain-lain. Makanan sumber protein hewani seperti ikan, ayam, daging, hati, udang, telur, susu, dan hasil olahannya. Lalu, pemberian protein hewani ini dalam MPASI sangat diprioritaskan. Selain itu, sumber protein nabati mulai diperkenalkan, seperti yang terdapat dalam kacang-kacangan,
seperti kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah, dan lain-lain. Lalu ada lemak. Lemak diperoleh dari proses pengolahan, misalnya dari penambahan minyak, santan, dan penggunaan protein hewani dalam MPASI. Yang terakhir, mulai diperkenalkan buah dan sayur yang mengandung vitamin A dan C seperti jeruk, pepaya, jambu biji merah, mangga, tomat, bayam, wortel, dan lain-lainnya. Makanan bayi dan anak sesuai usia. Bayi yang berusia 0-6 bulan cukup diberikan ASI eksklusif saja. Lalu, pada usia 6 hingga 8 bulan, mulai dikenalkan dengan bubur kental atau makanan lumat. Usia 9-11 bulan, bentuk makanannya yaitu makanan yang dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang bayi. Kemudian, usia 12-23 bulan dalam bentuk makanan keluarga. Nah, moms, jangan lupa lanjutkan pemberian ASI hingga anak usia 2 tahun. Lalu ketika anak berumur 2-5 tahun, sama yaitu diberikan makanan keluarga, namun perlu dibiasakan anak makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Mengapa sangat penting untuk memberikan protein hewani untuk balita? Nah, salah satu zat gizi yang harus ada dalam pemberian MPASI adalah protein hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Hal ini karena pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap kayak protein dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap dan dapat membantu untuk pertumbuhan. Nah, apa yang harus dilakukan kalau anak susah makan ya? Yang pertama, MPASI diberikan secara teratur pagi, siang, sore, atau menjelang malam. Yang kedua, lama pemberian makan anak maksimal 30 menit. Yang ketiga, lingkungan netral, tidak sambil bermain atau menonton TV. Yang keempat, memberikan makanan rumah yang sehat, baik untuk makanan sehari-hari maupun makanan selingan. Yang kelima, tawarkan selalu jenis-jenis makanan yang baru. Terkadang makanan baru butuh ditawarkan 10 hingga 15 kali untuk dapat diterima dan dimakan dengan baik oleh anak. Yang keenam, sajikan jenis-jenis makanan yang baru bersama dengan makanan yang disukai oleh anak. Yang ketujuh, hindari asumsi bahwa anak tidak akan suka dengan jenis-jenis makanan tertentu. Yang kedelapan, tawarkan finger food atau makanan yang dapat digenggam oleh anak atau alat makan seperti sendok dan garpu. Yang kesembilan, sulit makan dan menolak makanan adalah hal yang wajar terjadi pada anak. Dan yang terakhir, jangan pernah memaksa anak untuk makan. Dengan memaksa anak untuk makan dapat mengganggu kemampuan alaminya untuk mengetahui tanda-tanda lapar dan kenyang pada anak. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI. Protein hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun karena akan menimbulkan rasa kenyang sebelum diberikan makanan utama. Dan tingginya gula sehingga tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Dan yang terakhir, minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Berikutnya adalah tips mengatasi anak yang tidak suka sayur dan buah. Yang pertama, sajikan buah dengan potongan yang menarik, dengan menghidangkan potongan buah dengan bentuk unik sehingga menarik perhatian anak. Yang kedua, kenalkan buah yang manis terlebih dahulu. Jangan mengenalkan buah-buahan dengan tekstur keras, rasa yang asam atau kurang menarik pada anak. Yang ketiga, modifikasi ke bentuk lain seperti bentuk puding ataupun sup buah. Jangan memberi terlalu banyak jenis. Berikan rentang antara 7-10 hari untuk mengenalkan satu buah pada anak karena setiap anak memiliki kemampuan berbeda untuk mengidentifikasi rasa. Lalu, ajak anak berpartisipasi. Mengajak anak saat mempersiapkan buah dan sayur
bisa dilakukan supaya agar lebih tertarik untuk mencoba memakan buah. Lalu, sisipkan di bekal makanannya. Dan yang terakhir, perlihatkan dengan tindakan, yaitu dengan melihat mamanya makan buah dan sayur. Berikutnya ada resep MPASI menarik sesuai usia anak nih moms. Yang pertama usia 6-8 bulan dengan menu bubur soto ayam santan. Di sini ada bahan, bumbu halus, dan cara pembuatannya, di mana bahan di sini disesuaikan untuk 3 porsi. Lalu untuk usia 9-11 bulan ada menu nasi tim ayam lele cincang. Ini ada bahan dan cara pembuatannya dan sama juga untuk 3 porsi. Lalu untuk MPLC usia 12-23 bulan ada sup telur puyuh ikan air tawar labu kuning. Di sini ada bahan dan cara pembuatannya untuk 3 porsi. Yang terakhir ada MPLC usia 2-5 tahun dengan menu nasi masak ayam kecap sayur. Di sini ada bahan dan cara pembuatannya untuk 3 porsi. Sekian pembahasan kali ini yang mengenai balita yang berat badannya turun dan juga pemberian makanan bayi dan anak sesuai usia. Semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat dan terima kasih atas partisipasinya. Sekian, semoga